Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih di Islam itu indah. Tepuk tangan lagi. Semangat belajar lagi insyaallah. Dan tema kita juga masih sama. Di balik kesulitan Allah akan memberikan kemudahan. Amin. Amin ya Allah amin. Langsung aja ya jamaah yang ada di rumah ya. Aku punya tayangan lagi nih. Wanita nekat tetap menikah tanpa pria pengantin. Kita lihat tayangannya silakan. Gimana ceritanya? Ustadz kemana aja waktu itu? Enggak, Bukan Ustaz. Kan make up artis. bukan. Beliau bukan. Bukan. Enggak, waktu itu kemana kan kita baru ketemu sekarang Iya, gitu betul. loh. Iya. Ustadz, ini kan sedih ya kalau misalnya ada perempuan yang merasakan itu ya. Terus bagaimana ya kalau udah mau punya mimpi yang besar tapi nggak jadi gitu kan. Bagaimana Allah membalas kesedihannya atau ada amalan gak biar supaya akhirnya kita jodohnya tuh gampang gitu. Gak susah gitu Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz Ahmad kan silahkan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah tadi saksikan bagaimana kekecewaan dari seorang wanita yang gagal nikah. Lalu bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menjawab kesedihan tersebut? Di dalam Al-Qur'an sebenarnya sering kita baca ayatnya. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jawab kesedihan kita di saat kita mengharap kepada sesuatu yang kita inginkan tapi ternyata tidak kesampaian. Kata Allah Subhanahu wa taala, terkadang kamu membenci sesuatu padahal itu sesuatu yang baik bagi kamu. Dan terkadang kamu itu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu tetapi itu sesuatu yang buruk bagi kamu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya, sedangkan manusia tidak punya pengetahuan terhadap hal tersebut. Maka jawabannya adalah pasrahkan dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal nikah itu jangan dijadikan sebagai musibah. Karena kata ulama, kullu musibatin tuqarribuka ilallah fahiya ni'mah. Wa kullu ni'matin tub'iduka anillah fahiya musibah. Segala sesuatu musibah apapun yang Allah berikan kepada hambanya, tetapi itu bisa mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah nikmat dari Allah. Tetapi setiap kenikmatan yang Allah berikan apapun itu bentuknya, justru malah menyebabkan kita hambanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya itu adalah musibah yang sebenarnya. Kita ambil hikmahnya, orang yang gagal nikah, jadikan itu sebagai satu pelajaran bahwa dia bisa memperbaiki dirinya dan Allah akan berikan pengganti kepadanya jodoh atau pasangan yang lebih baik untuk dirinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita doain mudah-mudahan yang gagal nikah, yang tadi ataupun yang lainnya semua diberikan pengganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah amalan bagi orang-orang yang belum bertemu dengan jodohnya? Dijelaskan bahwasanya yang pertama, kalau seseorang belum bertemu jodoh, kita mesti tahu dulu kesalahan apa yang kita perbuat. Karena di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Innal abda la yuhramu rizqa bidzambi yusibu alaih. Setiap hamba Allah bisa terhalang mendapatkan rezeki disebabkan karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Jodoh itu bagian daripada rezeki yang Allah kasih. Bisa jadi jodoh kita terhalang karena dosa yang kita perbuat. Maka amalan yang pertama, sadari kesalahan diri kita. Nah, buat yang pada pacaran, ini mesti diputusin pacarnya. Kenapa? Karena pacaran tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Maka tinggalkan yang haram, nanti Allah datangkan pasangan baik yang halal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Nanti Allah berikan kemudahan untuk sampai kepada jodoh. Lalu kemudian yang ketiga, datang kepada orang-orang soleh, kepada orang tua, minta kepada mereka agar dicarikan pasangan yang baik, yang soleh, yang insya Allah membawa kepada kebaikan. Lalu kemudian yang keempat, di saat kita menginginkan jodoh, maka kita berupaya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam ya di segmen pertama, mari sama-sama kita angkat tangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Jurni fi musibati fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala yang besar atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ini doa yang simple dari Nabi, baca, amalkan, maka insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin, Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Boleh tepuk tangannya jamaah. Untuk jamaah yang sedang gagal menikah, Allah lagi kasih kesempatan nih untuk merubah diri jadi lebih baik sambil Allah persiapkan jodoh yang baik biar nggak nanti gagal pas udah menikah ya. Jamaah. Pernah lihat berita nggak? Zaman sekarang suka ada orang yang main hakim sendiri. Kasar, bukulin orang sampai luka-luka. Pernah lihat? Zaman ada di rumah juga pastinya pernah lihat ya. Nah itu bagaimana nih? Kita tanya sama Ustadz Maulana. Allah membalas orang yang suka kasar kepada orang lain sampai mukulin fisik apa segala macam. Dan ada juga nggak nih amalan biar kita terhindar dari orang seperti itu. Terima kasih Ustadz. Jadi cadel. Satu hal buat kita. Kepada semuanya dengarkan baik-baik. Pabima rahmati minallah. Satu hal buat kita dengarkan. Buat semuanya. Jangan takut. Yakin Allah ingatkan kita. Ada 3 sebenarnya yang harus kita camkan. Rahmat, ampunan, kasih sayang. 1, 2, 3. Rahmat, ampunan, kasih sayang. Astagfirullahaladzim. Rahmat Allah, seandainya bukan karena rahmat Allah, bisa jadi. Saya kalau ada yang menzalimi kita, senang kita Bu. Karena bukan kita yang melakukannya. Betul tidak? Bukan kita yang melakukannya. Mas Soni tadi bagus banget. Ngingetin kita, gimana kalau ada yang menyakiti kita, menzalimi kita. Maka berlemah lembutlah kepadanya. Rahmat Allah, kita yang lemah lembut. Ampunan Allah, yakin dosa kita berguguran. Ulangi, rahmat Allah berarti kita berkasih sayang. Kalau ampunan Allah, yakin dosa kita berguguran. Satu lagi. Apa yang satu tadi? Dosa berguguran. Bukan. Apa? Rahmat, ampunan, kasih sayang. Kalau kasih sayang apa? Dikasih sayang. Bagus. Kasih sayang. Maksud saya namanya bagus. Oh namanya bagus. Kirain dia bagus kasih jawabnya. sayang. Salah ya. Artinya memaafkan. Oh itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangannya dong untuk Ustaz Maulana. Namanya Pak Bagus. Namanya Pak Bagus. Aku pikir Bagus bisa jawab. Ternyata namanya Pak Bagus. Jamaah. Setiap anak kan pasti ingin memiliki keluarga yang sempurna ya, keluarga yang lengkap. Tapi sekarang banyak mental anak-anak tuh yang gampang down karena menjadi korban dari orang tuanya. Nah ini bagaimana nih Allah menyembuhkan luka anak yang broken home dan seperti apa amalan untuk membangun mental anak yang juga broken home. Bagaimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, kita buka dulu surah Luqman ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Surah Luqman, dan di antara nasihat Luqmanul Hakim terhadap anak tercintanya, ya bunaya, wahai anakku sayang, laksanakan sholat, dirikanlah sholat, aqimis sholah. Wa'mur bil ma'ruf, wahai anakku,
serulah manusia, ajaklah manusia, undanglah manusia untuk berbuat yang ma'ruf atau berbuat yang baik. Wanha 'anil munkar, dan berusahalah semampu mungkin untuk mencegah mereka dari perbuatan yang buruk. Wasbir 'ala ma asabak, kemudian bersabarlah terhadap apa saja yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, karena sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang sangat penting. Allah menggarisbawahi tentang mendirikan sholat. Ternyata mendirikan sholat itu bisa menjadi obat bagi orang yang sedang terluka. Di antara manusia ada orang-orang justru ketika tertimpa musibah justru menjauh dari Allah. Padahal ketika engkau tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi hatimu, obat yang paling hebat diantaranya adalah menyambung hubunganmu dengan Allah. Sambung hubungan dengan Allah, dengan kata lain laksanakan ataupun dirikan sholat 5 waktu dalam sehari. Allah tidak ingin kita untuk berlama-lama berjauhan darinya. Makanya ketika seseorang selesai sholat subuh, jarak antara subuh ke zuhur agak panjang. Di sela-selanya Nabi SAW syariatkan kita untuk sholat duha. Kenapa? Karena supaya nggak terlalu lama berjauhan dengan Allah. Di tengahnya ada sholat duha. Begitu pula dengan sholat tahajud. Kenapa ada sholat tahajud? Karena antara isya ke subuh lumayan lama waktunya untuk berlama-lama berjauhan dari Allah. Makanya ada syariat sholat tahajud di dalamnya. Ada sholat malam di dalamnya. Bagi orang-orang yang tidak ingin lama-lama berjauhan dengan Allah, mereka melaksanakan duha dan tahajud supaya menyambung terus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disambung dengan perintah wa'mur bil ma'ruf, dan undanglah, ajaklah orang menuju kebaikan. Kenapa mengajak orang kepada kebaikan menjadi obat? Karena tidak mungkin kita ngajakin orang lain berbuat baik sebelum diri kita juga ikut berbuat baik. Maka insya Allah itu akan menjadi obat yang luar biasa. Wanha 'anil munkar, dan cegahlah daripada keburukan. Kenapa mencegah daripada kemungkaran ini adalah obat? Karena sebelum kita mencegah orang lain, kudu diri kita duluan yang kita cegah. Wasbir 'ala ma asabak, lalu dengan cara itu engkau mampu bersabar atas apa yang menimpamu. Wallahu ta'ala Introspeksi alam. diri dulu ya. Betul, Masya Allah. subhanallah. Terima kasih Ustaz Syam. Sama-sama Sony. Jamaah. Dari tadi aku udah nanya mulu, gantian ya. Jamaah nanya ya, nggak apa-apa ya. Yuk kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangan. Dari yang pink dulu ya, sabar ya. Yang pink ya, ibu deh. Ibu silakan ibu berdiri. Namanya siapa bu dan dari mana? Oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasila dari kader PKK Desa Sukaratu, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut. Tepuk tangannya dong dari Garut, Masya Allah. Mau nanya apa ibu? Oh, ibu camat ya? Ibu camat mau nanya apa? Ustadz, sekarang kan banyak anak-anak yang selalu sibuk bekerja. Kadang-kadang kita sebagai orang tua sedih merasakannya. Ketika ditelepon susah ngangkat, kadang-kadang tidak diangkat. Ketika kita membutuhkan sedikit waktu selalu tidak bisa karena kesibukannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya untuk menghilangkan kesedihan yang diakibatkan tidak perhatiannya anak-anaknya. Masya Allah bagus banget pertanyaannya. Tepuk tangan sekali lagi deh. Terima kasih ya Bu ya untuk pertanyaannya ya. Boleh kembali lagi duduk Ibu. Ustaz Ahmad kan tolong jawab pertanyaan dari Ibu Camat bisa? Bisa, insya Allah. Bisa ya? Silakan. Saya nggak enak Ustaz. Ya, silakan Ustaz Ahmad kan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang tua, kita harus bisa merelakan di saat anak masuk kepada usia semakin dewasa, maka di saat itu anak kita sudah membagi waktu mereka dengan kesibukannya. Maka ada hal-hal yang dapat menyembuhkan rasa sedih dari seorang ibu ataupun ayah ketika anaknya kurang perhatian. Apa saja? Di antaranya yang pertama, ketika seseorang itu dia kurang perhatian dari anaknya, maka yang pertama tanamkanlah di dalam diri orang tua
bahwasanya orang tua itu melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik anaknya semata-mata karena kewajiban perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu ditanamkan di dalam hati, maka nanti tidak akan mengharapkan sesuatu kembali dari anak tersebut. Sama halnya dengan orang sekarang, ketika ditanya cinta gak sama suaminya, cinta gak sama istrinya, cinta gak sama anaknya, cinta. Tapi di saat cintanya tidak berbalas, di saat cintanya tidak bersambut, maka dia kecewa dan menyesal. Maka tanamkan cinta kita, baik itu cintanya orang tua kepada anak, cintanya suami kepada istri, cintanya istri kepada suami, semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan mengharapkan sesuatu itu kembali. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tenangkan diri. Sebagai orang tua kita mesti menenangkan diri kita dengan memperbanyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri kita dengan prasangka baik kepada anak kita. Mungkin anak kita lagi sibuk dengan kerjaannya, dengan usahanya, semata-mata dia ingin mengumpulkan sesuatu yang bisa dia berikan untuk orang tuanya, untuk membahagiakan orang tuanya, atau untuk memberangkatkan orang tuanya umroh, atau untuk membelikan rumah untuk orang tuanya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, maka hibur diri orang tua dengan cara membaca Al-Quran, melakukan hobi yang bermanfaat, dengan melakukan hal-hal yang positif, sehingga rasa sedih itu akan hilang. Lalu kemudian doakan anaknya agar diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa perhatian kepada orang tuanya. Dengan doa apa? Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarruhum wa fikna wa fikum li taatika warzuqna birahum. Itu doa tuh. Katanya ulama ini doa luar biasa. Allahumma barik lana fi auladina, ya Allah berikanlah keberkahan kepada anak-anak kami. Wa la tadarruhum, dan jangan jadikan kemudaratan dari anak-anak kami. Wa fikna wa fikum, dan jadikanlah anak-anak kami itu mampu melakukan kebaikan dan taat kepada Engkau. Wa fikna wa fikum li taatika wa warzuqna birrahum, dan berikanlah kepada kami karunia anak-anak yang bisa berbakti kepada kita. Nah, ini dari posisi orang tua, tapi dari posisi anak harus meluangkan waktu buat orang tuanya. Iya dong, kasihan. Dan itu kewajiban. Orang tua nggak butuh duitnya anak, orang tua nggak butuh hartanya anak. Yang dibutuhkan adalah waktunya anak untuk bisa datang, ya, berkunjung kepada orang tua, lalu kemudian meluangkan waktu untuk mengembirakan orang tua, tapi sambil bawa duit. Sambil bawa duit. Malah kalau kita dekat sama orang tua, lo malah ngasih rezeki makin banyak ya Iya, nantinya. betul. Masya Allah. Iya. Terima kasih Ustaz Terima Ahmad kasih. Khan ya. Bu terjawab ya Bu ya. Masya Allah. Jamaah yang ada di rumah juga terjawab ya. Kalau masih kurang tenang. Nih ada lagi nih, mungkin kita bisa pakai surat ini. Ini surat kalau kita baca seperti kita berdialog dengan Allah. Terus nanti Allah langsung ngasih kita jalan keluar gitu yang cepat. Tahu gak surat apa? Tahu gak jamaah surat apa? Setelah yang satu ini aja ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.